dengan banyak kejadian yang mustahil untuk dibantah dan sudah terjadi ini, mestinya ya kita sudah mulai lebih tegas kepada MUI bahwa MUI ini cuma LSM yang kepentingannya untuk kantong mereka sendiri, untuk kepentingan uang mereka sendiri, dan gak ada hubungannya sama kemaslahatan masyarakat atau umat di Indonesia. Gak ada. Mereka gak mikirin. Yang penting ada duitnya dibela. Makanya bagi saya memang sebaiknya organisasi atau LSM ini sebaiknya dibubarkan, karena memang gak ada untungnya gitu. Malu-maluin memperjualkan agama Islam. Hanya gara-gara ada duitnya mereka halalkan. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. MUI menjadi perbincangan panas di media sosial saat ini setelah penangkapan salah satu anggota MUI yang diduga menjadi salah satu bagian dari kelompok terorisme. Dan di media sosial saat ini ramai-ramai ada sebuah tagar yang berbunyi bubarkan MUI. Tagar tersebutlah yang menjadi pro dan kontra di sosial media. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak tagar tersebut. Dan sampai saat ini menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya pembuat tagar tersebut? Namun pihak pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menegaskan bahwa tidak ada kaitannya penangkapan teroris tersebut dengan MUI. Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI. Sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di kantor MUI. Dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Hanya karena ada satu oknum di MUI yang menjadi anggota terorisme, lalu kita katakan bubarkan MUI, apakah pantas begitu? Logikanya adalah ketika sebuah rumah ada tikus di dalamnya, apakah kita harus membakar rumah tersebut untuk mengusir tikus itu? Contoh lainnya, dalam sebuah instansi pemerintah ataupun swasta, jika terdapat koruptor di dalamnya, apakah instansi tersebut harus dibubarkan untuk menghapus koruptor itu? Kan tidak. Yang menjadi fokusnya adalah koruptornya itu yang dihilangkan dari instansi tersebut. Jadi sebenarnya tagar bubarkan MUI itu adalah tagar yang berlebihan kepada MUI. Dan juga tagar tersebut tagar provokatif yang hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Seharusnya pembuat pertama tagar tersebut dicari dan dimintai keterangan. Kalau perlu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Tapi tidak lama kemudian setelah ramainya tagar bubarkan MUI, kini kembali lagi ada sebuah tagar yang bertuliskan bela MUI. Dan tagar tersebut melebihi viralnya dari tagar bubarkan MUI. Ini menandakan bahwa warga masyarakat Indonesia sebenarnya menginginkan MUI tetap ada. Dan saya rasa warga masyarakat Indonesia juga sangat paham sekali bahwa MUI ini sangat berperan besar terhadap Indonesia, apalagi umat beragama Islam yang ada di Indonesia. Ketika umat beragama Islam bingung terhadap sebuah persoalan agama, lalu MUI datang untuk menfatwakan apakah itu benar atau tidak, ataukah itu haram atau tidak. Contoh sebuah fatwa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang dikeluarkan oleh MUI yaitu mengenai sebuah aliran, apakah itu aliran sesat atau tidak. Seperti aliran Syiah yang beberapa keyakinannya sudah difatwakan sesat oleh MUI, antara lainnya itu nikah mut'ah, mengkafirkan sahabat, menganggap bahwa Al-Quran itu masih kurang, dan lain-lainnya. Kalau nggak ada MUI, kira-kira siapa yang memfatwakan seperti itu? Bahkan pemerintah pun juga mengambil referensi untuk sebuah kebijakan, beberapa diantaranya dari fatwa MUI. Contoh vaksin itu haram apa enggak, kan itu fatwanya dari MUI. Juga produk-produk konsumsi lainnya seperti obat-obatan, bahkan juga makan makanan yang memberikan fatwa label halal, itu kan juga dari MUI. Karena memang MUI bukan hanya sekedar organisasi perkumpulan antar orang, melainkan organisasi perkumpulan antar ormas Islam di seluruh Indonesia. Jadi MUI itu wadahnya tempat berkumpul seluruh ormas Islam di Indonesia. Makanya fatwanya sangat terverifikasi dan sangat dianggap terpercaya. Jadi setiap fatwa yang dikeluarkan MUI itu bukan semata-mata dari MUI-nya saja, melainkan sudah kesepakatan antar ormas Islam seluruh Indonesia yang menjadi satu dalam sebuah wadah yang namanya MUI. Jadi kalau ada orang-orang
yang menyebarkan tagar bubarkan MUI, bisa jadi dia nggak tahu tentang MUI itu apa, perannya apa untuk negara kita, atau memang dia adalah orang yang memusuhi ataupun yang tidak suka dengan MUI dan mengambil momen seperti saat ini untuk mengkampanyekan bubarkan MUI. Padahal sebenarnya jauh sebelumnya MUI sudah memfatwakan bahwa terorisme itu haram untuk dilakukan dan musuh kita bersama di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan juga MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa bom bunuh diri itu bukan bagian dari jihad. Di internal MUI tidak ada kegoncangan dan semua berjalan normal. Tapi peristiwa ini bisa menjadi sarana introspeksi, ya, atau dikenal dengan muhasabah, mawas diri, kita lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama. Di MUI sudah ada sebetulnya fatwa nomor 3 2004 bahwa terorisme itu haram hukumnya, pembunuh diri itu juga haram hukum. Ya, tapi walau bagaimanapun juga yang namanya pro kontra itu pasti ada ya. Ada orang yang memang menginginkan keberadaan MUI karena menganggap bahwa fatwa MUI merupakan solusi dari persoalan agama. Namun ada juga orang yang berpikir lain. Coba kalian simak video berikut ini. Dengan kejadian-kejadian ini, mestinya kita jadi membuka diri dan menyadari bahwa MUI ini cuma LSM yang kebetulan namanya Majelis Ulama Indonesia, tapi itu tidak bisa menjadikan semua orang di dalamnya menjadi otomatis ulama. Jangan kayak FPI gitu. FPI kan Front Pembela Islam, seolah-olah yang bertentangan dengan FPI seolah-olah menjadi orang yang anti Islam. Kan nggak gitu. Nggak gitu konsepnya gitu. Nah, dengan banyak kejadian yang mustahil untuk dibantah dan sudah terjadi ini, mestinya ya kita sudah mulai lebih tegas kepada MUI bahwa MUI ini cuma LSM yang kepentingannya untuk kantong mereka sendiri, untuk kepentingan uang mereka sendiri, dan nggak ada hubungannya sama kemaslahatan masyarakat atau umat di Indonesia. Nggak ada. Mereka nggak mikirin. Yang penting ada duitnya dibela. Makanya bagi saya memang sebaiknya organisasi atau LSM ini sebaiknya dibubarkan karena memang nggak ada untungnya gitu. Malu-maluin memperjualkan agama Islam hanya gara-gara ada duitnya mereka halalkan. Aneh. Oke, saya rasa sudah cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tekan subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.